Saya akan merangkum sedikit, saudara, tadi apa yang kemudian diperbincangkan terkait dengan naiknya utang dari tahun ke tahun sejak 2014. Ditengarai menurut Bung Faisal Basri, pengamat ekonomi, karena belanja pegawai tinggi dan lain sebagainya, termasuk belanja modal yang turun. Belanja pegawai tinggi ini bisa dilihat sejumlah pejabat, baik pusat maupun daerah, termasuk DPR dan DPRD. Harta kekayaannya pada saat pandemi sekalipun naik drastis. Apakah benar seperti itu, Bung Edi Priyono? Bukan masalah itunya. Saya pikir kita juga perlu meletakkan. Ini efek sebab akibat ini. Enggak gitu. Karena kemudian ada kesan bahwa belanja pegawai itu pasti buruk gitu. Nah, enggak juga. Loh, belanja untuk dokter atau gaji pegawai kesehatan, tenaga kesehatan itu belanja pegawai gitu. Gaji guru itu belanja pegawai gitu. Iya, termasuk juga anggota DPR dan aspirasi 3 miliar rupiah per tahun per orang itu juga belanja pegawai. Betul, tapi tidak kemudian hanya itu. Maka jadi belanja pegawai tidak bisa dikesankan bahwa itu artinya selalu buruk. Gitu. Gaji dan tunjangan TNI Polri itu belanja pegawai. Gitu loh. Nah, jadi apa yang Anda mau sampaikan sini? Nggak ada yang berubah dengan belanja pegawai, semuanya biasa-biasa saja? Nggak ada yang istimewa? Enggak gitu. Tadi kan juga Bang Faisal juga menyampaikan kan bahwa ini bukan persoalan proporsi bahwa belanja modal harus lebih besar daripada belanja modal. Bukan itu. Tapi persoalan peningkatannya kalau menurut Bang Faisal kan. Jadi intinya begini. Dan itu kemudian tidak harus kemudian dikaitkan langsung dengan utang. Kita nggak bisa kemudian mengatakan berarti utang digunakan untuk belanja pegawai. Belum tentu seperti itu. Karena utang itu kan nggak bisa bahwa utang itu untuk yang ini, utang itu untuk bayar guru, utang ini untuk bangun yang jembatan itu, utang ini untuk itu kan nggak bisa begitu. Termasuk utang bukan buat juga belanja pegawai, bukan seperti itu? Bukan seperti itu, karena kan kita kan punya belanja total berapa, kita punya pendapatan total berapa, dialokasikan. Kekurangannya berapa, kekurangan itu ditutup pakai utang. Gitu. Jadi kalau kita bicara seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal, kita bicara tentang kualitas belanja. Tidak kemudian dengan serta-merta bisa digunakan untuk mengkaitkan secara langsung ya. Memang itu terkait, tapi tidak secara langsung dengan utang. Jadi nggak bisa disimpulkan, Anda mengatakan begini, nggak bisa disimpulkan sesederhana itu. Utang itu untuk belanja pegawai yang besar. Nggak seperti itu, gitu ya? Ya, jadi poinnya kita dapat bahwa utang itu harus dikurangi, kita setuju. Yang kedua bahwa kualitas belanja pemerintah itu perlu ditingkatkan, kita setuju. Poinnya kan itu. Oke, baik. Bung Faisal, jadi nggak serta-merta karena kekurangannya di berbagai sektor. Ada belanja pegawai, ada belanja modal, itu yang kemudian diisi oleh utang. Pendapat Anda? Jadi ini contohnya rumah tangga lah ya, Republik Indonesia ini ibarat rumah tangga. Nah, rumah tangga kan ada kebutuhan rutin ya, bayar listrik, bayar satpam, bayar kebersihan, segala macam itu. Nah, itu semua harus dipenuhi idealnya dari gaji kita kan. Betul. Tapi kalau untuk beli rumah, kita nggak bisa dari gaji kan, kita pinjem kan. Untuk belanja modal, betul nggak? Ya. Rumah kan belanja modal, mobil belanja modal. Nah, kita pinjam karena tidak cukup dari pendapatan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu, persoalannya di Indonesia ini, penerimaan negara, pendapatan kita itu tidak mampu untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Kan udah kacau namanya itu kan. Oke. Bahkan kebutuhan sehari-hari aja nggak cukup gitu. Jadi kalau tadi rumah tangga misalnya untuk bayar satpam, untuk bayar kebersihan, untuk bayar listrik itu nggak cukup. Harus utang. Harus utang. Kenapa seperti itu? Kan itu kebutuhan wajib yang harus dilakukan. Karena pertumbuhan ekonominya tidak berkualitas, tidak memberikan basis penerimaan pajak yang naik. Kenapa? Karena ekonomi kita makin didominasi oleh kegiatan ekstraktif. Tunggu sebentar, saya harus tanyakan juga. Kalau kita bandingkan dengan zaman pemerintahan Pak SBY misalnya, bukankah utang juga ada? Betul, zaman Orde Baru juga ada. Tapi zaman Orde Baru ekstrim bagus ya. Seluruh utang untuk pembangunan. Gitu. Nggak boleh untuk rutin. Yang rutin cukup? Yang rutin cukup. Kok bisa dulu cukup, sekarang nggak cukup, Bung Faisal? Ya itulah.
Makanya jadi masalah kan. Jawabannya apa Pak Bung Faisal? Kenapa dulu cukup, sekarang nggak cukup? Dulu cukup untuk bayar kebutuhan rutin, listrik misalnya, ini rumah tangga ya, supaya gampang kemudian untuk mencernanya. Listrik, kebersihan, satpam, sekarang kok nggak cukup, bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan rutin? Karena tax ratio-nya 15%. Ini pendapatan ini ya, kita bicara Karena pendapatan tax negara. ratio-nya di bawah 10%. Kenapa tax ratio-nya nggak naik-naik? Karena pemerintah ngobrol pajak untuk orang kaya. Oke. Orang miskinnya mau dikenakan pajak. Sembako itu kan macam-macam gitu kan. Orang kayanya bebas PPNBM mobil. Bebas dapat tax holiday itu smelter nikel. 20 tahun. Dapat tax allowance, penurunan pajak. Tax PPh badan diturunkan dari 25 ke 22, tahun depan 20%. Gitu. Pokoknya obral habis buat orang kaya, obral habis buat investor. Peduli setan, investornya tidak berkualitas, masa bodoh, pokoknya obral. Oke. Dan itu menyebabkan pendapatannya turun, sehingga nggak bisa walaupun untuk belanja rutin sekalipun. Rutin, betul. Kan udah tidak sehat kan? Oke. Bung Edi, ini penggambaran yang sangat sederhana yang disampaikan oleh Bung Faisal. Anda punya komentar soal ini? Anda punya sanggahan soal ini? Bukan sanggahan ya, tapi kita mendudukkan posisinya ya. Jadi kalau rumah tangga itu kan agak beda ya, karena kalau kita bicara perekonomian nasional ya Bang Faisal pasti tahu bahwa ya bukan kemudian belanja modal itu kemudian satu-satunya menjadi sumber pertumbuhan kan begitu kan nggak ya memang dia menjadi salah satu sumber pertumbuhan tapi bukan satu-satunya gitu kan. Jadi belanja modal pemerintah maksud saya nggak seperti itu gitu. Jadi nggak persis sama juga gitu kalau misalkan tapi analoginya bahwa kita untuk keperluan belanja rutin gitu ya itu harus ditutup dengan utang, itu ada benarnya gitu kan. Tadi saya sudah sampaikan data bahwa keseimbangan primer kita itu negatif. Keseimbangan primer negatif itu artinya bahwa untuk membayar bunga hutang kita harus menggunakan sebagian dari utang baru untuk membayar bunga hutang. Dan ya, kalau tadi disampaikan Bung Faisal begini, kalau untuk yang biaya rutin aja dalam tanda kutip ya, belanja rutin saja itu nggak bisa. Artinya kan untuk sehari-hari nggak cukup sesungguhnya. Ya itu yang tadi saya sampaikan. Ya jangan begitu gitu karena kita kemudian kan beda ya. Jadi kalau misalkan rumah itu kan kita jelas kreditnya kredit mobil, utangnya utang untuk rumah. Kalau keuangan negara kan nggak seperti itu. Kita memang ada kekurangan gitu, ada defisit. Kita tutup dengan utang. Nah, utangnya itu digunakan untuk rutin, digunakan untuk pembangunan juga itu betul gitu. Tapi kemudian tidak seperti yang kita bayangkan seperti itu. Tapi gimana bayangannya supaya publik juga bisa memahami kenapa kok utang banyak digunakan untuk kebutuhan rutin? Bukan begitu. Jadi kita utangnya itu besar sehingga untuk menutup sebagian kewajiban kita membayar utang kita harus menggunakan utang yang baru. Saya pikir itu yang tepat dan itu kita akui tidak bagus. Pemerintah juga tahu gitu loh. Gimana bisa diulangi Bung Edi? Jadi kita utang untuk? Jadi konteksnya bukan kita utang kemudian kita pakai untuk rutin. Kebutuhan kita itu demikian besarnya, termasuk kewajiban untuk membayar bunga hutang. Dan rutin juga? Ya tentu saja gitu. Nggak usah ke situ karena kalau jadi jangankan ke yang rutin gitu. Kalau nggak kan itu faktanya. Jadi nggak usah ke situ dong Bung Edi. Itu faktanya kan bahwa utang digunakan untuk kebutuhan rutin. Saya tidak, jangan dipotong-potong terus nanti. Saya tidak mengatakan bahwa kita baik kan. Iya. Tapi saya ingin menggunakan indikator yang benar-benar pas gitu loh. Yaitu keseimbangan primer gitu. Keseimbangan primer kita itu memang tidak bagus karena negatif. Itu artinya utang-utang yang kita sudah ambil sebelumnya itu kan ada bunganya. Dan untuk membayar sebagian kewajiban bunga, kita harus menggunakan utang yang baru untuk menutup sebagian kewajiban. Itu tidak sehat tapi kita terus perbaiki. Nah sekarang bagaimana untuk memperbaiki keseimbangan primer? Tidak ada resep khusus. Kalau pertanyaannya begini. Dengan mengurangi. Iya, pertanyaan begini Bung Edi. Kalau tadi disebutkan misalnya pemerintahan sebelumnya, saya tanyakan tadi ke Bung Faisal. Bisa jadi Bung Faisal salah, makanya saya bertanya ke Bung Edi untuk perimbangan. Di zaman Pak Harto misalnya, Orde Baru. Justru utang
ada, tapi digunakan seluruhnya untuk modal, nggak pernah digunakan untuk kebutuhan rutin. Ya karena itu kan masalah kebijakan, karena dulu anggaran utang itu kan disebut sebagai pembiayaan pembangunan. Ya itu betul, tapi sekarang ya kita nggak terlalu relevan lah kalau kita bandingkan dengan dulu. Kenapa? Karena Sistemnya berbeda. iya gitu loh. Jadi Sistem apa yang berbeda? Mungkin bisa jelaskan supaya mudah untuk dicerna. nah dulu event nggak ada, kita nggak akan temukan di pos yang namanya APBN, di APBN itu namanya utang, nggak akan pernah kita temukan. Tidak pernah kita bicara utang kemudian secara transparan seperti ini. Jadi kalau buat saya, buat kami gitu ya, bahwa kita ada masalah dengan utang, iya. Bahwa kita harus kurangi utang, iya. Caranya bagaimana? Dengan mengurangi defisit. Mengurangi defisit itu caranya cuma dua, menekan belanja atau meningkatkan pendapatan atau penerimaan gitu. Ya, Dan itu Anda mengatakan itu dilakukan sekarang, sedang dilakukan iya, terus. jelas loh. Jelas. Ini kan sedang ada reformasi perpajakan yang pada intinya tujuannya itu. Nanti kita lihat gitu ya, bahwa ini akan berhasil atau tidak. Oke, reformasi perpajakan untuk meningkatkan rasio pajak. Ya betul, itu salah Oke. satu tujuannya. Reformasi perpajakan kan untuk meningkatkan tax ratio dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah bahwa langkah-langkahnya itu kemudian bisa dikritik dan sebagainya, oke aja saya kira. Oke, Bung Faisal, terakhir, apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Menurut saya yang pertama transformasi ekonomi untuk menghasilkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bernilai tambah sangat tinggi atau tinggi. Misalnya? Misalnya kegiatan-kegiatan yang menciptakan nilai tambah tinggi itu industri manufaktur. Oke. Ya. Kembangkanlah industri manufaktur yang berbasis lebih banyak mengolah otak, bukan olah otot dan olah keringat. Gitu. Jadi kalau yang bermodal otot dan keringat kan pasti hasilnya sedikit kan. Oke. Nah ekspor kita juga oleh karena itu akan Manufaktur yang olah otak misalnya apa, Bung Faisal? Jadi inovasi, berbasis inovasi, tingkatkan produktivitas. Nilai tambah ya, added value. Di era 10 tahun terakhir, Mas Aiman, Ya. itu total faktor productivity untuk menunjukkan kontribusi otak dalam ekonomi. Ini istilah Bu Sri Mulyani loh. Itu turun terus. Jadi lebih banyak diberikan kepada kegiatan-kegiatan yang ekstraktif. Itulah para oligark itu. Oligark itu kan nggak pakai otak. Lebih pada pakai kekuasaan, pakai otot, keruk jual gitu kan, tebang jual gitu-gitu. Nah tentu saja nilai tambahnya kecil gitu. Nah akibatnya apa? Nilai tambah kecil, penerimaan pajaknya juga kecil. Jadi yang paling besar itu kontribusi bagi kemerosotan pajak itu sektor konstruksi dan sektor pertambangan. Oke, baik. Terakhir, Bung Edi, saya berikan kesempatan, apa yang kemudian akan dilakukan dan apa optimisme kita untuk menghadapi utang-utang ini ke depan? Ya, tadi yang Bang Faisal setuju, itu kan hilirisasi industri. Gitu. Bahwa kemudian dalam prosesnya itu kemudian ada kekurangan di sana-sini, bisa dikritik, oke aja. Tapi kalau sebagai penutup saya kira bahwa kita punya masalah utang, iya. Tapi apakah utang kita kemudian tidak terkendali? Enggak ya. Jadi utang kita terkendali, utang kita dikelola dengan baik kalau menurut kami. Dan rasio tidak akan lebih dari batasnya 55% kalau tidak salah, betul ya? Kan kalau defisit anggaran kan kita udah dibatasi bahwa sampai tahun 2022 kita masih bisa di atas 3% ya. Tapi nanti tahun 2023 itu kan kita harus kembali kepada rasio defisit terhadap PDB kurang dari 3% karena regulasi menyatakan demikian. Kita mau tidak mau akan membaik gitu, kalaupun bukan karena kemauan, kita dipaksa oleh regulasi untuk membaik gitu. Dan itu sudah menjadi komitmen. Baik, kita akan lihat sama-sama nanti mudah-mudahan apa yang kemudian diharapkan menjadi lebih baik. Terima kasih Bung Edi dari KSP, Kantor Staf Presiden, dan Bung Faisal Basri dari pengamat ekonomi Universitas Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Terima kasih.